Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan cerita selebriti. Brian Domani dan Reval Hadi beradu akting dalam film terbaru yang diproduseri oleh Prilly Latuconsina dan disutradarai oleh Umay Shahab. Lantas bagaimana ya karakter tokoh Brian Domani dan Reval Hadi dalam film terbaru mereka tersebut? Berikut cerita selengkapnya. Aktor tampan Reval Hadi dan Brian Domani berbagi cerita seputar peran di dalam film terbaru mereka. Dijumpa dalam acara konferensi pers film yang dibintangi oleh mereka berdua beberapa waktu lalu di Jakarta, baik Reval maupun Brian mengaku senang dan tidak sabar menunggu penayangannya di bioskop tanah air. Namun, ada cerita unik di balik skenario yang Reval terima. Rupanya, keseluruhan dari karakter cerita yang diperankan oleh Reval berkaitan erat dengan kehidupan nyata, lantaran mengisahkan tentang sebuah kehilangan dari orang-orang terkasihnya. Meskipun demikian, Reval tidak ingin berlarut-larut dalam suasana kesedihan dan terbawa emosi dari film yang dijadwalkan tayang pada tanggal 27 Juli mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Terima kasih telah datang. Saya Reval Hadi berperan sebagai Ivan Randu Buana. Jadi dia adalah sahabat dari Dita, Awan dan juga Untari yang diperankan oleh Sal dan juga Lutesya. Mereka bersahabat dari sejak sekolah. Ivan ini orang yang selalu ingin ada untuk teman-temannya. Teman-temannya selalu bergantung sama Ivan, sering membantu. Dia orangnya lumayan ekstrovert, cukup reliable dan realistik menurut gue. Dan dia sangat-sangat peduli dengan Dita. Apapun kondisinya, apapun yang dialami Dita, dia selalu ingin berusaha untuk selalu mengerti gitu. Cukup berat sih jadi Ivan karena kadang ada momen-momen dimana kok ada manusia kayak gini gitu yang bisa ya menurut gua susah untuk kita implementasikan dalam kehidupan pribadi gitu, karena menurut gua dia lumayan tough juga gitu dan sangat apa ya, sangat menghargai kehadiran orang-orang yang dicinta gitu sih. Terus makna kehilangan buat gua karena memang kemarin pandemi cukup buat kita semua merasakan kehilangan yang mendadak ya. Jadi memang cukup dalam dan gue sangat ngerasa ini cerita gua gitu dari awal gue baca skrip. Karena lumayan gue kehilangan nyokap gue saat pandemi dan gue kehilangan bokap di 2013. Jadi mengambil film ini gue lumayan berat, tetapi gue ngerti banget apa yang dialami. Jadi setiap karakter yang ada di film ini, dari sisi keluarganya, dari sisi sahabat, dan dari sisi karakter Dita itu sendiri sangat terdalam buat gue. Dan pas syuting pun gue melihat semuanya gitu kok relate banget ya sama kehidupan gue, dan gue sangat gembira ini kita bisa rayakan gitu, karena kan setelah pandemi kemarin belum ada nih kayaknya rilis momen kita pribadi, karena kita harus buru-buru untuk ya lo harus move on gitu, lo harus kerja lagi, semua harus balik dari awal padahal sebelumnya kita nol banget gitu. Jadi ini adalah momen yang tepat buat kita merayakan, dan juga banyak percintaan yang menurut gue di sini tidak mudah untuk dilakukan, tapi itu bentuk dari cinta sejati gitu. Dia seorang arsitek, kuliah di Jepang. Wah, cinta banget sama filosofi, stoicism, dan lain halnya. Tapi bisa dibilang di cerita ini he's an outsider dari circle-nya Ivan, Dita, Awan, sama Untari. Untari itu yang dimainin sama Lutesya. Dia sosok yang karena mungkin dia arsitek dan melihat hal dari banyak perspektif. Jadi jika dia melihat seseorang seperti Dita atau Awan atau Ivan, dia bisa melihat dari banyak angle, helikopter view semuanya. Jadi dia tertarik banget sama karakter-karakter orang. Dan yang paling membuat dia tertarik adalah Dita. Karena Dita tuh kayak puzzle di matanya si Ed. Puzzle yang banyak teman-temannya sendiri punya, teman dari SMA tuh nggak bisa pecahin. Dan Ed tuh suka banget puzzles. Ntar pasti film kalian bakal ngerti kenapa nggak mau dia suka banget puzzle. Biar kita simpan untuk di bulan depan. Oke, Brian. 27 Juli jangan lupa ya. Siap. Semua itu. Dita tuh kompleks banget karakternya ya. Jadi aku
sangat kesulitan sekali tiap hari, sampai stres banget sih. Sampai pertama kali aku di-review sama lawan mainku sendiri, Brian. Dia bilang, mana Prilly yang bubbly dan suka ketawa? Kamu kenapa depresif banget di sini? Wow, oke. Terus kayak kamu galak banget di sini karena emang aku stres banget sama karakternya gitu. Menurut aku ini karakter terberat yang pernah aku bener-bener mainin gitu. Karena Dita atau Anindita itu yang aku perankan, dia tuh orangnya nyimpen kan ke dalam. Yeah. Sedangkan aku nyimpen, tapi untuk orang-orang terdekat aku pasti cerita gitu. Kayak ke sahabat, ke orang tua. Enggak yang semua orang nggak akan tahu. Tapi kalau Dita tuh orang tua nggak tahu, sahabat nggak tahu. Ya pokoknya semuanya dia simpen aja sendiri. Dia simpen sendiri. Terus juga orangnya idealis. Orang tahu dia punya mimpi, tapi orang nggak pernah tahu mimpinya apa sih sebenarnya. Karena emang semuanya hanya terjadi di kepala dia gitu. Dia nggak pernah bisa mengungkapkan apa yang benar-benar dia rasain. Kenapa temannya dari SMA cuma 3 gitu. Kenapa punya pacar susah gitu. Nggak ada yang tahu. Orang taunya ya emang lo aneh kali gitu. Jadi susah untuk aku tuh ngeliatin ke penonton atau ke layar gitu perasaan aku tanpa dialog, tanpa ekspresi yang terlalu meledak-ledak gitu ya. Jadi ya cukup dari adegan cuma diem doang, gimana aku rasanya bisa ngeliatin gitu ke layar gitu. Ini loh yang aku rasain gitu. Dapat gak ya? Umay bisa ngeliat gak ya perasaan aku lewat layar gitu. Aku tuh lagi ngerasa gini banget gitu. Terus disuruh nahan nangis, aku susah banget. Baru kali ini aku susah banget acting disuruh nahan nangis. Karena emang seberat itu gitu. ya. Pernah ada satu adegan ada di trailer tuh yang lagi meluk Nisan itu. First take, Umay selalu ngasih kebebasan kan, kayak coba versi lo dulu. Menurut lo emosi ini delivernya gimana gitu. Ya kalau menurut aku sih udah pasti ya mau nggak mau harus kayak, bukan harus kayak, tapi yang aku rasakan emang sedih banget dan meledak banget. Habis itu di-cut, coba deh ini bayangin lu tuh mau nangis depan orang tua lo, kan lo nggak pernah nangis depan orang tua. Jadi karena aku sahabatan sama Umay, jadi Umay tahu banget tombol aku. Lo kan nggak pernah nangis depan orang tua lo taunya lo seneng doang gitu. Coba bayangin kameranya adalah orang tua lo, itu rasanya meledak banget, tapi nggak bisa keluar gitu, kayak susah banget mau, oh gini rasanya nahan nangis tuh, aku pusing kepala ya. Tapi walaupun ujung-ujungnya nangis juga, cuma nggak yang kejar gitu. Itu pertama kalinya aku acting bener-bener kayak harus dipendem, ditekan semuanya di dalam gitu. Wow, jadi emang luar biasa ya perjuangan untuk mendapatkan kedalaman karakternya. Tadi Reval dan juga Prilly udah cerita ya. Cerita dari Brian Domani dan Reval Hadi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada episode kali ini. Saksikan terus cerita selebriti hanya di BRTV. Pemirsa juga bisa menyaksikan program BRTV lainnya melalui live streaming di www.brtv.co.id atau bisa juga melalui aplikasi Genflix dan juga Icon TV. Follow juga akun Instagram kami di @cerita.celebrity. Akhir kata, saya Zulfatri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.